prinsip-prinsip rasionalitas ajaran Islam dari Ahmad Dahlan ini ikut pula mewarnai wacana pemikiran Islam Soekarno. Walaupun secara ideologis, wacana Islam modernis yang ciri-cirinya rasional dan pragmatis ini berseberangan dengan mistisme dan mitologi Jawa yang dianut lebih awal oleh Soekarno. Namun seiring dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya, Soekarno lebih cocok dengan paham Islam modernis Ahmad Dahlan. Walaupun dalam tataran praktiknya ia lebih cenderung memilih Islam sekuler. Ketika sekolah di Bandung dan menjadi tahanan di penjara Sukamiskin, Soekarno sering bertemu dengan Ahmad Hasan, tokoh Persatuan Islam, sebuah ormas yang bercorak konservatif dan fundamentalis. Ahmad Hasan dan murid-muridnya sering mengirimkan buku-buku agama Islam kepada Soekarno ketika ia dipenjara di Bandung maupun di ND. Karena perhatian dari tokoh Persis tersebut, Soekarno menaruh hormat kepada Ahmad Hasan serta kepada murid-murid Ahmad Hasan, yaitu Muhammad Nasir, atas peran dakwah dan pendidikan yang telah dilakukan Nasir di Bandung. Soekarno sebagai seorang yang rasionalis dan kritis pernah minta dikirimkan kitab hadis Bukhari Muslim kepada Ahmad Hasan karena ia pernah mendengar dan membaca bahwa dalam kitab hadis itu masih ada hadis yang lemah atau doif. Dalam suratnya itu Soekarno menulis bahwa kemunduran, kekunoan, kemesuman Islam dan ketahayulan umat Islam karena banyaknya hadis-hadis yang lemah yang sering lebih laku dari ayat-ayat Al-Quran. Soekarno di bawah bendera revolusi. Surat-surat Soekarno yang dilayangkan kepada Ahmad Hasan merupakan indikasi kuatnya minat Soekarno untuk mempelajari Islam dari Ahmad Hasan dalam konteks muamalat dan teologis. Dengan demikian, sosialisasi ajaran dan wawasan Islam politik aliran moderat dari Hos Cokro Aminoto, Islam modernis dari Ahmad Dahlan, dan Islam konservatif ataupun fundamentalis dari Ahmad Hasan telah menjadi wawasan Islam Soekarno yang dipahaminya dengan baik. Karena ia seorang intelektual yang cerdas. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa dalam realitas politik Soekarno, Islam modernis dan fundamentalis hanya sebatas wacana pemikirannya. Sedangkan dalam tataran praksisnya, ia lebih memilih Islam sekuler. Hal ini mungkin dilatar belakangi sosialisasi awal ia dibesarkan dari keluarga priai atau sinkritisme Islam. Sehingga corak dan kecenderungan ideologi Islam Soekarno lebih bersifat sekuler, bahwa paham sekularis yang memisahkan urusan agama dan kebijakan yang cocok bagi urusan agama menjadi urusan pribadi. Dan ia menemukan dalam wacana pemikiran hubungan Islam dan negara, aliran pemikiran sekuler pernah digagas oleh intelektual muslim asal Mesir, yaitu Dr. Ali Abdul Rojik. Melalui Al-Islam wal Usulul Hukmi, menggagas pembaruan pemikiran politik Islam. Menurutnya, bila umat Islam mau maju, mereka harus mengikuti cara-cara Barat. Karena itulah dia mencontoh secara penuh praktik dan tradisi sistem Barat yang memisahkan urusan agama dan negara. Sebagaimana dalam tradisi Barat Kristen, aliran sekuler yang digagas oleh Ali Abdul Rojik berpandangan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan masalah kenegaraan. Rasul diutus bukan untuk menjadi kepala negara, melainkan untuk mengajak manusia kepada kehidupan akhlak mulia. Dari pengalaman praktis kerajaan Turki dan wacana pemikiran politik Islam, memang pernah mendapat tempat dalam hasanah Islam. Karena itulah bisa dipahami alasan Soekarno ketika menggunakan referensi pemikiran Abdul Rojik
saat berdebat dengan Muhammad Nasir soal ideologi dan dasar negara Indonesia. Apakah Islam atau Pancasila? Paham pemisahan atau yang disebut dengan sekularisasi antara agama dan urusan negara awalnya bukan dari tradisi Islam, melainkan dari tradisi Barat sebagai respon atas kesewenang-wenangan sistem monarki absolut kekuasaan gereja terhadap pada akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, sehingga melahirkan abad pencerahan Barat, melahirkan ide sekularisme Niccolo Machiavelli, negara kontrak oleh Thomas Hobbes, liberalisme dan pemisahan kekuasaan negara oleh John Locke, dan trias politika oleh Montesquieu. Sedangkan paham demokrasi baru muncul setelah timbulnya Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana pemerintahan tidak menginginkan lagi pihak gereja ikut campur dalam urusan negara, urusan agama diurus gereja, dan negara diurus kaisar. Ajaran ini menemukan justifikasinya di dalam Injil yang akhirnya melahirkan paham sekularisme. Paham sekularisme secara politis berasal dari sejarah tradisi Barat Kristen. Paham sekularis politik ini kemudian berkembang pula dalam tradisi ilmu pengetahuan, sehingga ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Padahal dalam tradisi Islam tidak dikenal pemisahan ilmu demikian, melainkan terintegrasi. Dalam kaitan pemikiran itu, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. Di dalam negara yang menganut sekularisme sebagai ideologi atau filsafat, nilai-nilai ajaran agama tidak mendapat tempat untuk dipertimbangkan di dalam kehidupan masyarakat dan agama. Kebijakan politik negara dapat diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi dan perasaan keagamaan masyarakat. Negara bersikap netral terhadap masalah-masalah keagamaan dan tidak ikut campur, karena hal itu dianggap sebagai masalah pribadi dari umat agama masing-masing. Sedangkan di Indonesia, nilai-nilai agama mendapat tempat terhormat dan tetap diakomodir sebagai subordinasi dari nilai-nilai negara. Justifikasi itu dapat dibuktikan dengan kemunculan Departemen Agama. Dengan demikian, Indonesia tidak menganut ideologi sekuler dan tidak ada justifikasi dalam tatanan politik Indonesia. Dalam perkembangan paham sekularisme diakomodir juga dalam wacana pemikiran politik Islam. Walaupun dalam praktiknya tidak sepenuhnya pemisahan masalah agama dan negara tersebut dilakukan. Karena secara individual, nilai-nilai agama seperti kejujuran, membela kebenaran, amanah, dan lain-lain tetap melekat pada diri seseorang dan ikut memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku politiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti Muhammad Hatta, secara individual ia adalah seorang muslim yang soleh. Secara politik, ia seorang nasionalis sejati. Mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956 tidak semata-mata berdasarkan keputusan politik, melainkan juga karena sikap keagamaannya yang menentang komunisme dan segala bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dalam konteks ini pula, Soekarno dapat dianggap sebagai seorang Islam sekuler. Ia telah berjuang untuk bangsanya dengan mengecam dan melawan kebijakan kolonial Belanda yang merugikan bangsanya dan berusaha melepaskan bangsanya dari belenggu penjajah. Soekarno juga seorang proklamator dan pemimpin bangsa Indonesia pertama yang disegani di dalam dan di luar negeri.
Ia juga seorang demokrat yang mengakomodir seluruh potensi kekuatan politik sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan antar komponen bangsa. Walaupun kemudian melalui demokrasi, Soekarno terlihat otoriter, namun jika dipelajari lebih jauh, tindakan itu dilakukan Soekarno dalam rangka mengamankan demokrasi itu sendiri dari ancaman disintegrasi bangsa dan kekuasaannya yang sedang terancam karena salah memilih partner politik, yaitu PKI.